Begitulah teori keilmuan. Jadi bukan daripada membaca atau mendengar saja. Kalau kita tidak melakukan, kita tidak memahami ilmu, hanya tahu ilmu, bukan begitu. Siapapun di tengah hutan, di tengah perpustakaan, sama-sama punya kesempatan untuk sampai ke Allah. Asal dia otentik dengan dirinya, kenal dengan Rabbnya. Bukan malah membangkanginya, ya. Karenanya kaum muslimin dinilai perlu menjaga tradisi sanad keilmuan dalam pengalaman hidupnya, ya. Karena apapun yang terjadi hari ini itu akan menjadi ilmu, ya. Nah, apalagi di era digital ini. Maka belajar agama secara otodidak, misalnya melalui medsos, media sosial, sangat berbahaya. Kalau tidak diimbangi, kita bisa mengambil dari sanad kejadian, pengalaman. Islam bersumber dari Al-Quran, setuju? Al-Quran, makanya isi Al-Quran banyak terjadi dari pengalaman hidup sejarah. Bisa dijadikan fikih hukum, betul kan? Berapa persen sejarah di sana? Bisa dijadikan fikih untuk kita. Itu pengalaman. Dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu mempelajari agama ini pun harus dengan guru. Setuju? Harus dengan guru. Rentetan rawinya sampai ke Rasulullah syaratnya. Guru yang ideal itu seperti apa? Guru atau syekh? Guru larikan kepada mazhab, syekh larikan kepada tarekat atau kepada tasawuf. Sebetulnya disatukan aja, nggak ada pemisahan. Guru atau syekh yang baik idealnya memiliki 3 klasifikasi sanad. Berapa? 3. Yaitu tazkiyah, riwayat, dan ketiganya dirayah. Bapak semua guru. Bapak menasihati anak, menasihati tetangga, menasihati istri. Harus ada 3 sanad. Pertama, tazkiyah. Kedua, riwayat. Ketiga, dirayah. Ya, itu syaratnya. Nah, yang pertama berarti bahwa dia layak mengajar. Pertama apa? Layak gak mengajar? Tanya. Ibu layak mengajar? Yang layak mengajar, bukan gak boleh ya. Yang layak mengajar skala Islam prioritas ayah. Apa? Ayah. Siapa? Jadi kalau ngajar ngaji bukan ibu. Ayah. Kalau ayahnya nggak bisa ngaji, harus ada ikhtiar untuk menyerahkan kepada ahlinya dan kontrol. Duduk. Ibu, apa tugasnya? Doa. Apa? Apa kata Nabi? Doa. Kalau ibu mengajar bermasalah. Ini Nabi loh. Maka pertama yang sampaikan dulu. Itu namanya tazkiyah. Makanya zaman Nabi nggak ada ulama majusi, Pak. Pernah dengar ulama berdakwah zaman Nabi? Nggak ada kan? Jarang kan? Zaman ini namanya majusi. Ya. Karena letak tazkiyah itu berada pada ayat. Yang kedua, riwayat. Adapun yang kedua bermakna seorang berguru dan ilmunya bersambung kepada guru-guru. Ini. Itu disebut riwayat. Bapak-bapak harus tahu guru-guru bapak siapa. Duduk, Pak. Guru ngaji kita siapa, guru kehidupan kita siapa. Pakai ilmu itu. Duduk.
Bukan konsumsi secara umum ya, bukan. Duduk apa? Itu seorang ayat. Itu namanya riwayat. Yang ketiga, dirayat. Harus bersambung ya. Guru itu harus bersambung. Nanti kalau itu ulamanya bagus, sambungnya kepada Rasulullah. Ada yang terlambat, tapi beliau ini langsung berguru, anaknya perlu nasihat. Ya. Ke Andung misalnya, belajar ke Andung. Andung sampai belum ke Rasulullah ajarannya? Ya, riwayatnya sampai belum? Riwayat ilmunya, ya. Maka Andung bisa sampaikan ke beliau. Itu hanya bisa di laki-laki. Hanya bisa di laki-laki. Andung minta nasihatnya satu. Jangan direcoki dengan kaum doa. Kaum tarbiyah adalah bapak. Halo, paham ya maksudnya nih? Urusan menasihati anak adalah bapak. Interaksi adalah bapak. Ibu hanya doa. Karena tazkiyah letaknya pada bapak. Riwayat terletak pada bapak Islam. Kalau nggak paham, tolong kasih tahu. Aturan tarbiyah begitu. Yang kedua udah, yang ketiga diraya. Diraya artinya memahami teks keilmuan secara benar. Dengan berguru kepada seseorang melalui riwayat, maka seseorang akan memiliki kualifikasi tersebut. Maka dijamin seorang murid, seorang yang akan diberi nasihat, tidak akan terjebak ke dalam penyelewengan. Karena ada ikatan disebut tahkim-talkin. Asada yang ditekankan. Nah ini bisa ditransfer, misalnya kalau ini terjadi di Anda, bisa ditransfer ke Pak. Penekanannya, ya. Islam ajarannya merupakan agama yang sempurna. Tidak ada solusi seluruh persoalan. Sehingga setiap ajaran yang ada dalam Islam pasti memiliki dasar pemikiran, begitu pula dengan pendidikan akhlak. Ini nggak diragukan lagi bahwa pendidikan akhlak dalam agama Islam itu sumbernya pasti wahyu. Dan contohnya ada di sunnah, terkiblatkan kepada idola kita Nabi besar Muhammad SAW. Al-Quran sendiri sebagai dasar utama dalam agama Islam memberikan petunjuk jalan kebenaran, mengarahkan kepada pencapaian kebahagiaan tidak dunia saja, wal akhirat. Yang jelas dasar yang disampaikan ini terkupas pada Quran surat Al-Imran surat 3 104 dibaca dulu. Jadi untuk pentadbiran nasihat ini harus hafal dulu. Wa itaku minkum. Seratus 104 surat 3 wal takun minkum
dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini Ali Imran atau An-Nisa? Imran. Tazkiyah kepada Ali Imran, enggak An-Nisa. Aturan ya Islam. Jadi ini maaf ya untuk Pak Al sama Ibu. Ibu nggak boleh menasihati anak. Yang menasihati ada di Pak Al. Cara menasihati sistem talqin. Kalau usaha anak, anu sampaikan aja sebagian pusing dan itu tanggung jawab. Sampai ini untuk yang lain begitu juga. Ya, kalau urusan kehidupan kaitan dengan agama, hukum tarbiyah, tazkiyah bukan perempuan. Ya, kalau dia aksesnya bertanya ke perempuan itu banyak terjadi, maka si ibu hanya ngomong saya doakan untuk nasihat berada pada bapakmu. Kata Nabi, bapakmu. Kata Nabi, bapakmu. Duduk. Beres. Berarti selama ini, maaf ibu-ibu jangan ego. hak ibu-ibu aja. Pola pendidikannya doa, gitu ya. Itu aturan. Ada pertanyaan seperti ini? Ada mau di depan? Nah, dengan tamuan Quran. Ayo. Gimana tuh? Dan nasihat kalau tidak tuntas dengan terhadap jidal, ya, jidal, bapak-bapak langsung pakai talqin. Kena itu. Talqin itu apa? Talqin itu namanya gini, bahasa talqin itu bahasa bersih, bukan doa sial. Talqin itu istighfar. Istighfar kamu. Junub kamu. Persering wudu kamu. Sujud kamu berlama. Ya, minta tolong sama sholat dan doa. Minta tolong sama sahabat. Cukup itu. Paham ya? Metode Islam begitu, nggak susah. Nah itu ada akses secara wasilah kepada sanad ilmu, perawi guru. Duduklah. Nah yang di sini udah kena itu. Jadi jangan direcokin, jangan salah. Adab kita mengamalkan. Ini terjadi bukan dengan Pak Al aja, yang lain juga begitu. Salah satu pembangunan yang terjadi terhadap luhur biata ini jujur. Kan di akses. Karena salah sanad ilmunya. Nah, berantakan akhirnya. Ya, hati-hati. Paham ya? Banyak maaf ya, Andung sampaikan kepada individu. Karena kok banyak gameplay gini, pakai bahasa hikmah sindir nggak juga paham. Capek dong, mah. Berarti bukan aib, bukan. Ini ilmu. Jadi Islam ternyata menggunakan tarbiyah itu ada tempatnya, gitu ya. Duduk ya. Dasarnya tadi Ali Imran 104. Ya. Dalam ayat tadi Allah menganjurkan namanya untuk dapat menasihati terletak pada kaum laki-laki, mengajar, membimbing, mendidik, mendoakan pada pihak ibu dan meninggalkan keburukan supaya Allah bekerja kepada hukum keadilannya. Ini memberikan dasar yang jelas mengenai tarbiyah akhlak yang mana merupakan suatu usaha ikhtiar daripada orang-orang yang berhak menasihati, membimbing, mengarahkan manusia agar bisa berbudi luhur, dan ini tidak kena kepada juriat anak saja. Ya, kalau di Minang ada keponakan, ada gitu ya, ada kena semua tetangga yang lain gitu. Maka kita sudah bisa mengamalkan akhlakul karimah. Nah, secara konsep aja, selain menyebutkan pentingnya mendidik akhlak, Al-Quran juga menunjukkan siapa figur yang harus dicontoh, siapa figur yang dijadikan uswatun hasanah. Dibaca Quran surat Al-Ahzab 33 ayat 21. Dibaca kedua ayat itu.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ini kaitannya penutup azab. Penutup azab terletak bukan pada pihak ibu dan bapak saja, dua-duanya mengamalkan 3 amalan. Ditutup dengan 3 lubang azab itu supaya jangan kena. Pengulangan pengalaman jelek supaya jangan kena. Yaitu dengan apa, Pak? Banyak mengingat Allah. Ibu doanya bukan doa duha, bapak doanya bukan doa pengen dapat rezeki, doanya zikrullah. Allah, 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 Allah. Ada masalah? Allah, Allah, Allah. Udah sampai semuanya, nggak bekerja itu. Yang hukum asbab. Duduk nggak? Kan itu perintahnya. Itulah uswatun hasanah, contoh terbaik. Kan pendek-pendek aja amalannya, ya nggak? Capek Pak kalau berdebat. Orang zaman sekarang lebih pinter, ya. Allah aja, tutup aja itu dengan 3 lubang tadi. Selesai itu. Berarti kita sudah tahkim. Bapak amalin aja, ibu amalin aja. Ikhwan amalin. Aduh, awalin berkeluarga dong. Bakawan kan bisa diamalkan. Ayat tadi menunjukkan Rasulullah menyuruhnya kita banyak ingat Allah, ya. Kemudian Rasulullah dijadikan panutan karena dia apa? Haknya memberitahu kepada akhlak. Betul kan? Kata Nabi, kalau ada masalah tutup lubang azab dengan ingat Allah. Kan gitu ya? Nah, sudah itu. Kemudian puji. Itu wasilah, puji Rasulullah. Kok Rasulullah? Rasulullah puji, kalau Allah mana terpuji. Jadi mana dulu? Mana dulu Pak? Ingat Allah dulu, kemudian puji Rasulullah. Puji Rasulullah, Al-Qalam ayat 4. Anu yang baca ya. Wa innaka la ala khuluqin azimin, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Itu diulang bacanya. Putarannya 7. Tutupnya dari doa Allah paling sedikit berapa? 0 akhirnya. 100. Mungkin berat 1000. Jangan ganjil bro, tutup dengan 1 yang disebut kalau sholat ada sholat witir Pak. Ada witir zikir. Tapi kasih timing, tahu nggak? Misalnya kalau dia 99, Allah. Tenangkan dulu. Bila perlu kita berkegiatan dulu sebentar, ya. Berkegiatan atau minum kegiatannya, bukan nyanggul Pak, terlalu lama. Tutup dengan Allah. Nah, kalau di syariat sujud syahid, 1 sujud, 1 sujud Allah. Beres tuh. Kemudian baru duduk lagi puji. Painaka ala khuluqin azimin. Dibaca Al-Qalam ayat 4.
Fasatubsiru wa yubsirun. Wa innaka la'ala khuluqi azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Itu yang benar ya, bukan yang di awal tadi ya. Nah, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Budi pekerti artinya apa? Jawab. Budi pekerti artinya apa? Akhlak. Sampai nggak? Jadi untuk memberesin akhlak, persoalan itu kaitannya semuanya akhlak. Akhlakul karimah begitu beresin semuanya. Duduk ya. Jadi kalau ada yang bertanya, mesti gimana saya ini? Duduk Pak. Sebenarnya ini nanti terakhir Pak, setahun besok. Timing kita tahun besok. Tapi karena ada yang bertanya, saya mesti gimana? Ini ya. Jadi nasihat kesimpulan ini. Pihak ibu boleh doa. Tarbiyah tidak. Tarbiyah berada pada Ali Imran, seorang bapak. Ya. Tarbiyah, nasihat, berdebat jidal. Kalau kita timbul amarah, lakukan amalan talqin yang tadi. Allah, Allah, Allah dalam Al-Ahzab. Paham ya? 0 akhirnya. Duduk. Sudah itu masuk wa innaka la'ala khuluqin azimin. Perbanyak ngomong gitu aja. Makan membaca ini dalam keadaan berkegiatan boleh. Ya. Dasar pentingnya akhlak dalam as-sunnah ini perlu diamalkan, bukan hanya dipelajari. Nah, ini jelas-jelas dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, kalau urusan persoalan hidup itu umumnya akhlak. Aku diturunkan karena akhlak. Manusia itu akan menyusahkan. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ikuti ajaranku. Begitu ajarannya. Hadis riwayat Ahmad Baihaqi. Kemudian di Al-Quran dan As-Sunnah, di Al-Quran juga ditunjuki siapa yang mesti menasihati dan siapa yang mesti mendoakan. Ada di Quran. Dari dasar pedoman itulah kita bisa ketahui kriteria suatu perbuatan baik atau buruk dan kita bisa mengatasinya. Duduk Pak. Itu sebabnya tujuan belajar akhlak harus ada sanad, harus ada penjelasan. Menciptakan manusia sebagai makhluk yang tinggi dan sempurna, membedakan dari makhluk-makhluk lainnya. Akhlak hendaknya menjadi orang berakhlak baik, bertindak baik terhadap manusia sesama makhluk, mengetahui perbedaan perangai manusia yang baik maupun yang jahat, agar manusia dapat memegang teguh perangai-perangai yang baik, menjauhkan diri dari perangai-perangai yang jahat, sehingga tercipta tata tertib dalam pergaulan masyarakat, tidak saling membenci, tidak mencurigai antara satu yang lain, tidak ada perkelahian, tidak ada peperangan. Sesama hamba Allah. Yang hendak dikendalikan oleh akhlak ialah jelas tindakan lahir. Ya. Yang mesti dikendalikan dalam niat tindakan batin. Kalau lahir akhlak. Akhlak itu tindakan lahir. Kalau tindakan akhir harus ada tazkiyah. Debat nasihat. Ya. Kalau batin nawaitu abstrak. Ya. Tapi ingat itu terpengaruh. Kalau batin nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa masuk. Batin kadang-kala itu urusan perkara qalbun salim. Diulang-ulang dengan thayyibah. Tindakan batin, gerak-gerik hati termasuk lapangan yang diatur. Di lapangan itu
akan baik tindakan batin kita, diaturnya oleh akhlak yang baik, betul kan? Maka akhlak kerjakan dulu. Tidak akan terjadi perkelahian kalau tidak diketahui oleh tindakan batin atau gerakan hati, yaitu benci membenci, hasad. Oleh karena itu, setiap insan diwajibkan dapat menguasai batinnya, mengendalikan hawa nafsunya, insya Allah, karena ialah merupakan motor dari segala tindakan lahir. Itu sebabnya mengenai sesuatu yang berhubungan dengan keutamaan yang tidak hanya diketahui, tetapi mesti ditambah dengan latihan untuk memiliki dan dipahami secara sanad untuk mengatasi persoalan hidup. Kalau khotbah-khotbah, kitab-kitab itu sanggup dengan sendirinya membuat kita menjadi orang baik, maka pasti sebagaimana kata Theonis, setiap orang mau membelinya walaupun dengan harga yang semahal-mahalnya. Ternyata kita banyak mendengar dakwah, yang lain tidak berubah. Kalau dengar dakwah anak kita bisa baik, orang lain bisa soleh, kita mau bayar berapa itu, betul kan? Semahal-mahalnya. Tapi kenyataannya tidak. Bukan begitu caranya. Saya seluruh kesanggupan dari dasar-dasar ilmu akhlak ini hanyalah memperkuat kemauan untuk tetap dalam kebaikan, membuat hati mulia dengan fitrahnya, tapi hanya dalam koridor ucapan. Ya, kita harus pisahkan di sini. Sudah jelas kita ketahui tujuan utama dari pendidikan Islam ialah membentuk akhlak, maka diturunkan Nabi. Itu skala prioritasnya. Apabila berbeda, mudah-mudahan bermanfaat tata aturannya untuk kita menghadapi persoalan hidup apapun persoalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.